Ya, sok nggak apa-apa. Gimana Bu? Jadi ini mah sebenarnya ini ya Bu ya, cuman 3 ini aja ya, 3 pertanyaan solusi. Betul, Pertamanya solusi teh apa? tantangan, solusi dengan apa sih satu lagi teh? Bentar, saya lupa dulu. Dukungan ya Bu. Ya, dukungan. Dan memang sudah ada ininya juga petanya ya, mau sama dengan seperti yang ini atau gimana? Potensi tantangan, solusi dan dukungan ya itu. Iya, petanya kayak gini mungkin ya. Nanti saya bikinin petanya aja mungkin ya Bu ya. Mungkin kita diskusikan isinya dulu aja ya. Ya, enggak. Nah, kira-kira potensi tantangan yang ada di sekolah masing-masing dulu ya. Iya boleh Bu. Saya jabarkan. Kalau saya kan untuk guru kurikulum sekolah penggerak ini kan berarti otomatis digitalisasi juga ya Bu Suci ya. Iya. Ada LMS dan segalanya gitu kan. Nah, otomatis tantangan yang pertama itu karena kebanyakan guru di sini itu ini ya IT-nya kurang gitu. Nah, itu suatu tantangan juga buat mereka ya dituntut untuk mau belajar IT gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, di sekolah saya itu banyak juga guru-guru yang udah usianya udah sepuh lah gitu. Jadi untuk menerima perubahan tuh agak sulit gitu untuk menerima perubahan teh karena mereka sudah enjoy dengan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Itu kalau di saya mah tantangannya. Biasanya juga sih itu sih. Kalau secara garis besar mah dari IT penguasaan IT guru-guru kurang sama yang tadi dari usia mereka yang memang sudah agak lanjut gitu kan. Jadi agak susah untuk menerima perubahan. Iya. Kalau Bu Suci gimana di SMA Bu Suci? Kalau saya kan kebetulan Bu sekolahnya ini sih Bu, kebanyakan gurunya masih muda-muda, jadi untuk tantangan yang IT sih alhamdulillah insya Allah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu menjadi tantangan yang gimana gitu. Cuman, kalau untuk kurikulum sekolah penggerak mungkin ini sih Bu bagian yang dari orang tua sih, kerjasama dengan orang tua itu loh Bu. Nah tadi kan ada ya kerja sama dengan orang tua, itu yang mungkin jadi tantangan buat sekolah saya karena sebenarnya, sekolah saya itu Bu, udah kurikulumnya kan karena swasta ya Bu ya. Kalau swasta kan, kurikulumnya dibikin diramu lagi gitu. Nah untuk di sekolah saya itu emang udah, eee, sebagian besar kurikulum sekolah penggerak ini tuh udah diterapkan sebenarnya dari sekolah ini berdiri gitu, Bu. Jadi kayak project itu udah setiap semester, bahkan hampir setiap bulan tuh berbasis project gitu, Bu. Jadi, untuk, yang lain-lainnya mungkin ya itu tantangan terbesarnya, bekerja sama dengan orang tuanya itu, Bu. Karena, kadang orang tua kan ini ya, Bu, ya, istilahnya pengen taunya beres aja gitu. Jadi sulit diajak diskusi dan kadang keinginan orang tua dan anak itu berbenturan gitu, Bu. Jadi misalnya, kayak kemarin aja, kayak siswa saya tuh ada yang pengen jurusan IT gitu, Bu, tapi orang tua maksa untuk masuk ITB, yang penting ITB gitu. Jadi, itu sih, Bu, tantangannya itu bekerja sama dengan orang tuanya yang agak susah. Ya, justru kita kan di sini harus bisa memfasilitasi anak kan justru ya Betul, iya. berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan benar-benar kita memfasilitasi anak, terus kemampuan anak di mana ya itu yang kita kembangkan kan harusnya seperti itu betul itu tantangan berarti untuk Bu Suci ya Iya, tantangan banget gitu ya. Kalau sama di ini saya sih kalau di saya mah karena memang mungkin masih masyarakatnya tradisional gitu Bu Suci ya. iya, Jadi untuk perubahan sepertinya bisalah kita arahkan gitu ya kalau untuk orang tua gitu. Karena memang mereka awam gitu. Memang awam agak sulit juga ya, tapi iya, mudah gitu, mudah diarahkan mudah dan diarahkan, biasanya betul ya. mudah diarahkan gitu. Justru yang awam seperti itu yang bisa kita arahkan dengan pengertian-pengertian, pendekatan-pendekatan kepada mereka. Insya Allah lah kalau untuk orang tua, saya yakin dengan sosok kepala sekolah saya yang memang ketokohannya juga ada gitu ya, bisa lah untuk
memberikan informasi ke orang tua mengenai sekolah penggerak ini gitu. Untuk orang tua mah bisa seperti ini, seperti Ya itu. kalau sekolah saya kan memang, kebetulan banyak juga orang tua yang memang dari orang-orang yang ini ya, Bu, ya, yang apa ya, berpendidikan baik gitu. Jadi mereka itu kadang suka merasa lebih ini gitu, lebih mengetahui Hmm, anaknya gitu kan. Jadi iya ya. kadang, anaknya kan kalau ke orang tua kadang nggak terbuka gitu, pengennya apa gitu. Kalau ke guru, ke wali kelasnya itu terbuka. Sama mungkin ini, Bu, tantangannya itu yang ini sih kalau yang saya pikirkan itu yang, apa, yang harus apa, tahu karakter anak per anak Per itu anak, yang mungkin agak susah ya, Bu, ya, tantangannya. identifikasi ya, Iya, identifikasi anak, iya. mendiagnosa, betul memang memang itu tidak bisa secepat ini ya kita membalikan Iya, tangan untuk mengenal karakter siswa itu minimal 3 bulan kita harus harus menjalani dulu Bu Suci. Kalau pengalaman saya minimal 3 bulan saya harus tahu gitu karakter anak. Karena memang nggak bisa langsung walaupun kita bagikan angket misalkan kan begitu ya. iya, Tapi tetap kan kalau angket bisa aja mungkin mereka karena takut atau bagaimana jadi jawabannya tidak sesuai dengan iya, yang kita harapkan kan betul. seperti itu. Makanya kita harus menjalani dulu, dijalani dulu baru kita tahu nih oh karakternya. Kalau saya sih biasa ngedeketin anak gitu. Jadi saya masuk dulu ke dunia mereka. Oh, Jadi iya, jadi saya sebagai teman mereka gitu. Anggap ibu teman kalian deh gitu kan. Curhat-curhatan gitu kan. Jadi saya lebih tahu nih anak oh seperti ini. Bahkan ada satu kasus ya sampai anak itu memang dari keluarga broken home gitu kan. Karena saya di situ masuknya bukan sebagai guru gitu, sebagai teman curhat, dia mau gitu. Awalnya dari diari sih Bu. Jadi saya memang ngajar kimia ya, kebetulan saya ngajar kimia di SMA itu saya ngajar kimia. Terus memang saya lihat kan saya ngajar kelas 10 sampai kelas 12 ya karena memang kelas IPA itu sedikit. Terus si A itu anak itu dari kelas 1 2-nya itu bagus gitu, prestasinya juga bagus. Nah, semenjak kelas 3, kelas 12 mulai pas masuk kelas 12 kok dia malah jadi cenderung pendiam gitu kan. Awalnya dia overaktif lah gitu maksudnya setiap pokoknya interaksi antar antar guru itu pada saat belajar bagus banget gitu ya. Nah, pada saat kelas 12 ternyata ada perubahan nih anak jadi pendiam. Saya kan jadi bingung gitu kan. Makanya saya deketin gitu kan. Awalnya saya kasih diari sok tulis lah lamun kamu saya kan orang Sunda ya jadi memang kadang menggunakan bahasa Sunda gitu ke mereka lamun kamu te wani nyarios ka ibu sok eta tulislah di dia gitu kan tuliskan apa kendala kamu gitu kan di hari ini sok insya Allah ibu akan jaga rahasia ini gitu kan hanya kita berdua yang tahu gitu kan akhirnya betul Bu Suci dengan pendekatan seperti itu dia curhat di buku diari itu dia curhat ya udah ide saya bagus padahal gitu. saya bukan saya bukan guru BK loh itu langsung saya Iya. panggil saya panggil kembali wali kelas juga bukan gitu kan hanya guru mata pelajaran gitu kan saya panggil lagi saya ngobrol berdua sama dia akhirnya dia cerita bahwa oh, orang tuanya itu cerai ibunya nikah lagi bapaknya juga nikah lagi gitu sedangkan dia tinggal sama neneknya nah itu yang membuat dia berubah menjadi pendiam gitu Oh, seperti iya. itu sih Bu jadi saya mendekati anak-anak itu ya dengan saya masuk sebagai teman mereka itu kalau saya mengenali karakter anak gitu. Iya, Bu. Itu masukan juga, Bu, buat saya yang di hari itu bagus idenya, nanti saya mau Iya, dia hari praktekin. makanya. Karena saya tuh memang itu, Bu, yang agak sulit tuh buat anak-anak yang pendiam ya. Kalau anak-anak Heeh, yang ekstrovert yang segala diceritain mah gampang gitu mengenalinya gitu. heeh, Tapi betul. kalau yang pendiam itu kan susah gitu. Apalagi kalau misalnya kalau di swasta kan, Bu, banyak juga anak-anak yang kalau di sekolah saya tuh yang ini, apa, latar belakangnya tuh beda-beda. Ada yang pernah dibully, ada yang pernah Betul betul. gitu. Jadi rata-rata tuh kan karena sekolah Islam ya, jadi orang tua tuh banyak yang asalnya misalnya di sekolah A gitu ya, karena dibully pindah ke sini, atau enggak karena suka kabur pindah ke sini, kayak gitu. Jadi bermasalah gitu, anaknya tuh banyak Iya juga iya. gitu. Jadi, ya itu Bu, jadi tantangannya, ketika sekolah penggerak ini tuh mengenali karakternya, terus juga hobinya, minat-minatnya, kayak gitu ya Bu, Betul. yang susah tuh. Kayak gitu aja sih Bu, mungkin udah ada 4 poin Bu di sini untuk Heeh, udah nggak tantangannya. apa-apa, 4 Heeh, aja dulu. terus Kira-kira solusinya kayak tadi kan ya, heeh, misalkan saya solusi dengan, mendekati anak, apa, terjun langsung sebagai teman mereka gitu kan, terus memberikan solusi tadi seperti di hari itu Bu, itu, iya, solusi juga, buat mereka gitu kan. Jadi ketika mereka tidak mau mengungkapkan secara langsung, mereka bisa menuliskan
Dan kalau misalkan kita bisa ini membantu mereka kan juga luar biasa buat mereka gitu kan. Oh. Seperti itu kalau saya solusinya. Tadi kalau misalkan pendekatan dengan orang tua, ya sama juga dikumpulkan, memberikan pengertian yang lebih gitu kan tentang akan program sekolah penggerak ini kepada orang tua. Tentunya sih lewat komite Bu, kalau saya komite Oh, yang iya. berperan gitu kan. Jadi memang di sekolah saya itu tiap kelas ada komite kelas, juga ada komite secara keseluruhan gitu, Oh, ngerti kelas perwakilan-perwakilan. dan satu sekolah ya Bu ya itu tuh? Dan Iya, satu sekolah. oh, oh iya ya. Kalau di sekolah saya nggak ada komite Bu. Oh, Karena nggak kan ada. iya, karena kan, sekolahnya nggak ini ya, nggak besar gitu Bu, paling sekelas tuh, 20 orang, terus cuman IPA-IPS aja per jenjangnya gitu. Jadi paling banyak tuh 70 sampai 80 orang Bu kalau di sekolahan. Jadi Itu alhamdulillah jadi kagero gitu. iya Bu, alhamdulillahnya Kak Gero. Terus sama ini ya, yang pertama itu kebanyakan guru belum menguasai IT ya, Bu, ya. Nah, itu sih, Bu, yang jadi Iya, tantangan saya juga kadang, ada sih, Bu, memang guru senior juga di sekolahan, tapi alhamdulillah, mereka, ini sih terbuka gitu dengan kalau misalnya diajarin sama yang lebih muda mereka, enjoy aja gitu. Jadi, senang-senang aja kalau di saya. Tapi kalau misalnya mungkin kalau di sekolah Ibu gurunya banyak ya, Bu, ya, negeri? Bu, enggak negeri, saya Oh swasta oh, ya, malahan Bu, Bu, swasta juga? sekolahnya sekolah swasta hanya sekolah memang sekolah pertama di Kabupaten Bogor, SMA Oh Cisarua itu. oh ya SMA Cisar Mhm, saya kira SMA negeri heeh. itu Cisarua. Ya SMA swasta, Oh swastanya. sama berarti ya, Bu, ya? Ini memang tertua itu, sekolah tertua di Kabupaten Bogor, Mmm, berdiri tahun 78 Bu, berdiri oh udah lama juga. 78. Iya, dari sekarang sebelum negeri juga sekolah kita dulu gitu yang ada, sudah ada. Itu Seperti itu. Ini di bawah naungan ini Bu, di bawah naungan Idam Holik dulu, itu punya oh Yayasan Idam Holik, Pak Idam Halid. sekarang, berapa kelas, Bu, di sana, Bu? Udah banyak ya di sana? Untuk tiap tingkatan itu 4 kelas, jadi cuma Oh gitu ya. 12 kelas. Banyak juga sih, Bu, 12 kalau kelas. untuk swasta. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan Iya, bisa ini ya, bisa menjaga kestabilan siswa amin, gitu. iya. Iya. Ya, Bu, paling kalau untuk yang guru senior mungkin ini ya, Bu, ya, Ibu harus pengayaan gitu ya ke mereka. Kalau heeh, kalau ke guru senior memang di saya budayanya masih budaya ini ya, maksudnya etika ke senior itu harus bagaimana ya, Heeh, masih ada gitu. Makanya kalau misalkan saya akan memberikan informasi ke guru-guru senior, biasanya saya juga sama pendekatan dulu gitu. mmm, Saya nanya kabar dulu apa gitu kan. Terus biasanya saya minta pendapat, "Bu, gimana kalau misalkan seperti ini gitu kan." mmm, Nah, ketika mereka punya pendapat, ya saya selipkan gitu kan. Tujuan saya itu apa nih? Menyebarkan virus itu gitu kan. oh iya, Virus sekolah penggeraknya gitu. Soalnya kalau langsung, aduh luar biasa tantangannya. pasti. Kalau Saya bisa secara dicap ini ya, Bu, ya. kurang ajar gitu kan. Oh gitu ya? Waduh. Iya. Kalau kalau Kuat berarti harus sekali harus senioritasnya. ini ya, Bu, ya, harus secara apa ya, tidak terlalu ini ya, terlalu harus tersirat gitu ya, Bu, ya, jadi Betul. nggak terlalu kayak, "Ini harus pakai ini, gini gini," gitu ya, Bu, ya? Oke, bisa insya Allah. Bentar ya, Bang. Kayak gitu Bu, saya mah Iya. biasanya. Kalau langsung pasti saya yakin saya akan disebut anak durhaka. Tapi kalau untuk ini yang kemampuan IT guru-gurunya gimana, Bu? Kalau di sana Untuk solusinya berarti kemampuan IT itu kan memang sebagian besar yang senior ya, yang tidak menguasai IT itu, ya memang kepala sekolah juga memfasilitasi mereka biasanya yang sudah menguasai IT berbagi gitu kan, ada mmm, kesempatan buat teman-teman guru mempresentasikan apa yang sudah mereka ketahui gitu kan. Alhamdulillah sih di sekolah saya yang memang jago IT-nya tuh Pak Sofyan ya. Memang kebetulan juga ngajarnya di informatika gitu. Pak Sofyan, kemudian ada kepala sekolahnya juga alhamdulillah tuh memang IT-nya juga bagus gitu. iya, Jadi sering sering memberikan informasi lah kepada teman-teman guru gitu saling tentang bantu aja IT. gitu ya, Bu, ya? Ya saling bantulah pokoknya kolaborasi dan berbagi gitu aja. Mhm, Kita mah intinya itu aja. Tidak ada yang tidak mungkin kan Bu ya dengan iya betul. kolaborasi dan berbagi mah. Iya betul, Bu. Ini ada Bu Herlina, Bu, saya baru lihat. Sok mangga Bu Herlina masuk. Sudah masuk Bu Her, sudah. Sudah.
Assalamualaikum Bu Her. Connecting audionya. Baru mau connecting. Kita berdua seru juga ya, walaupun berdua. Iya Bu. Saya senang nih ada Bu Laila, udah berpengalaman banget. Jadi bisa banyak belajar Ibu. Sama-sama belajar Ibu. Enggak pengalaman. Saya baru 2 tahun belajarnya. Tapi luar biasa, udah ini. Udah Enggak, Bu, hebat. masih banyak ini belajar. Nah, ini Bu Herlina. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Oh, ini ya masih connecting audionya. Sekarang mah Bu, nggak ada yang baru 2 tahun atau belasan tahun. Sekarang kita semuanya sama 0 pokoknya. Sedang sekolah penggerak. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini si Bunda yang super sibuk nih. Ya bari ieu tingali ieu uji coba PTMT. Tingali. Karena nyiapin ini. Ditingali abdi itu tadi. Jadi itu laptop abdi tanya laptop mah di mereka. Abdi nyiapin. Ya enggak apa-apa Ibu. Coba Tapi sambil diskusi sambil berjalan aja nggak apa-apa. Ya apa-apa ya silakan. Sok mangga Ibu izin lah. Lajang. Iya. Ini abang cari. Tapi dia itu lagi ini sih Bu, tinggal yang dukungan kalau ininya. Kantun dukungan anak Ibu, kantun dukungan. Tinggal ngebahas yang bagian dukungan Ibu. Iya. Sambil mendengarkan saya mangga sok. Iya Bu. Jadi tadi ini Bu di tugasnya itu ada 3 ya, harus bikin peta. Ada 3 apa nih istilahnya? 3 bagian utama. Yang pertama teh tantangan, terus kedua solusinya gimana, terus dukungannya gimana gitu. Nah sekarang tuh udah ke dukungan, ada 4 poin yang dibahas tadi sama Bu Laila tuh. Nah tinggal yang dukungan. Nah ini yang dukungan ini saya tuh maksudnya gimana ya dukungan dari siapa maksudnya ya? Sepertinya mah kalau menurut saya mah dukungan ini dah Bu, kayak kepala sekolahnya, tentu kepala sekolahnya kan berarti pasti mendukung ya, karena memang beliau yang memang awal dari sekolah penggerak ini kan. Iya. Mungkin dari yayasan seperti itu kan, gimana dukungan dari yayasannya, terus juga mungkin dari dinas gitu kan, atau mungkin dari orang tua kan begitu kan dukungannya, bagaimana kan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau ya betul. Jadi abdi berinya anak laptop pula kalian apa saja dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Oke, kalau misalnya dukungan dari kepala sekolah, kalau yang dari kepala sekolah mungkin apa saja ya Bu ya, kalau misalnya untuk mendukung sekolah penggerak ini? Fasilitas ya Bu ya, fasilitas kayak fasilitas. Kalau IT kan mungkin kayak fasilitas perangkat IT ya Bu ya? Ya kayak wifi gitu kan. Perangkat IT dan jaringan gitu mungkin ya. Terus sama ya yayasan juga sama sepertinya Bu ya. Yayasan juga mendukung fasilitas juga. Terus apalagi ya Bu? Saya kalau kayak gini orang tua tadi orang tua. Orang tua, oh iya. Orang tua dukungannya itu adalah bekerja sama dengan baik. Jelas Bu, jelas banget orang tua mah. Bayar SPP. Oh iya benar. Bekerja sama. Bekerja sama dalam ini ya Bu ya, dalam perkembangan anak ya, dalam memantau mungkin ya Bu ya, pemantauan ya, sama itu juga dalam material mereka administrasi sekolah gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa tuh, masukkan aja. Tanpa mereka kalau swastanya aduh susah. Iya sama sih Bu. Pusing. Kecuali negeri bantuan banyak, negeri mah balatak. Terus kalau dinas ini mungkin ya Bu, pelatihan kebijakan gitu. Kebijakan.
namanya itu sama ini mungkin ya Bu ya, dukungan dari teman-teman guru juga ya Bu ya, untuk Betul. teman Oh, betul banget itu. teman guru, jadi biar apa bisa berkolaborasi gitu. Kolaborasi. Ya udah sih Bu itu ya. Sama ya udah. Sama dukungan dari ini mungkin ya Bu. Kan kita tuh harus bermitra sama komunitas ya Bu ya. Mungkin Ya, dukungan MGMP betul. Dari MGMP mungkin ya. komunitas gitu ya. Ya saya Pak salah-salah telat belinya. Ya, bilang aja ke Bu Dani nanti bilang ditaruh di itu di naon teh di perpustakaan gitu. Anu ngumpulkeun. Nanti saya Ngambil. coba susun deh Bu ya di ini. Pan anu ngumpulkeun anu rek ngambil gitu jadi bingung. Susun dibikin petanya. Kasihan Bu Laila dari kemarin yang bikin. Nggak apa-apa, santai aja. Udah. Tim salah bim abrakadabra. Malu Bu saya di kamar ini takut berantakan Nggak kelihatan. masalah. Saya masih di sekolah. Iya pada diskusi saya nggak ke sekolah hari ini. Gimana Bu Herlina? Tadi ada yang mau ditanyain ya Bu ya? Iya yang tadi ya. Bentar ya. Mani warawiri aku teh meni siga gosokan. Yang suara nyalin sedikit dikali. Iya tadi teh sok atuh bade nu mana heula ieu teh bade Terus beres dari yang ini mah kalau tugas Ibu yang anu ieu mah tos rengseng anu ieu mah. meni gaya. Nah geus rengseng abi teh acan. Terus Iya. ketiga kan ya. Kantun ngadamel etana petana ke kubu suci di damelan. Oh gitu. ya. Oh. Ke heula abi. Hanya ini aja mungkin kan tugasnya Bu Suci ya. Hanya satu kan ini aja ya. Iya Bu Masalah. kalau Oh ini mah harus membaca dulu ya. Iya, yang modulnya harus explore. dibaca dulu. harus dibaca dulu Bu sampai beres itunya. Iya. Nah, dia mau husu wacana ya. Iya. Nggak apa-apa Bu. Tadi Ayo, Ibu Bunda, Herlina udah Ibu sampai masih mana? kena malamnya husuna. Oh iya nggak apa-apa Ibu. Iya, husuna wengi da. Kami wengi mah ibu teh kirang padamelan. Kami wengi mah. Ya. Aduh ya Allah. Iya kalau yang kelompok mah cuma satu dah Bu. Kelompok cuma satu. Yang keberapa itu? Yang ini Ini Bu satu kolaborasi. tiga titik berapa ya? 3.4 kalau nggak salah. 3.4. Oke, siap Iya. kita lihat. 3.4B Bu yang itu. Ya, oke. Bu Suci, hasil rekaman ini nanti saya minta saya upload juga di ruang kolaborasi ya. Oh iya, nanti saya uploadin dulu di Drive ya Bu ya, nanti link Drive-nya. Nanti linknya, betul supaya Pak Patur juga tahu kita berkolaborasi berdiskusi di sini. Baik. Bu Her, Ya, sayang. Ya cantik. selesai Sebentar, saya aku baru ngebongkar. Aku ambil stiker dulu ya. Oh iya, sok ambil dulu stiker dulu. Ya Allah. Aduh, ampun deh. masih ayah. 3 berapa, Neng? Saya dari mana? Bu, kalau yang tugas kelompok mah 3 berapa, Neng? 3.4.B. 3. Iya. 34. ya. Ibu, juta. Ya. Musa 34.B 34. 3 Iya. 4 B, iya. Total B. belasan juta. Kolaborasi. Ruang kolaborasi. Nah, kerangka kurikulum itu. Iya. Mungkin nomor KD teh deh. Oh iya, Nomor PL tadi ngarah ibu siap. tuh. Kudu ya. Oke, siap. Udah. Pan soalnya teh Bu Haji nawis 150 tilu gitu kan ya. Yang bikin Kepada teh. peta gitu. Teri tengah walor teri. 450 tilu teh Ada naon? pasihan nya, pasihan ka ibu nya. Nah, ini 450 tilu. Yang apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum sekolah itu ya? Ya, betul Ibu. Terus yang itu harus didiskusikan gitu. Ya, itu udah harus didiskusikan. Cuman ini udah beres sih Bu. Tadi sama Bu Laila berdua udah diskusi. Ade Kopo. Kalau Ibu mau nambahin boleh Bu.
potensi Oh, suela deh. Atau ngetep ke ibu kantun. kalau ini tadi kita berdasarkan yang di sekolah kita gitu Bu, di sekolah Bu Laila dan sekolah saya. Barangkali mungkin Ibu mau menambahkan di sekolahnya. Apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidik ya? Kalau yang udah kita bahas itu yang pertama tantangannya itu kebanyakan guru masih belum menguasai IT. Ketik tah. Jadi ada tuntutan belajar IT tantangannya Bu. Nah yang kedua, Ya. Ade, iya Bu Haji gitu. terdapat guru-guru yang sudah senior yang masih belum bisa menerima perubahan gitu. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua yang menjadi sulit karena harus bisa memfasilitasi orang tua gitu Bu. Yang menjembatani orang tua gitu. Ya. Terus Ini nih ketika menggunakan sekolah penggerak di saat pandemi ya berarti ya? enggak kayaknya Bu. Untuk tatap muka artinya ya ini ya? Untuk tatap muka kan ya? Oke. Untuk berkelanjutan ya Bu. Berkelanjutan ya? Ya. Yang pasti kalau ini kan kita di era kekinian ya? Iya Bu. Yang pasti ini era digital ya? Ya. Kebetulan karena Ibu nih saya sekolahnya tuh sekolah rada pinggir. SMA 18 mah agak pinggir. Jadi biasanya untuk tantangannya adalah di jaringan, salah satunya itu adalah jaringan ya, di jaringan dan alat untuk pembelajarnya. Contohnya misalnya HP ya, kadang-kadang si anak itu kalau kita menggunakan IT terbentur dengan kuota ya, jaringan dan HP yang biasa kita temui gitu ya selama daring ini. Itu mungkin juga kalau kita menggunakan semacam LMS ya, atau kita menggunakannya ya, kalau Ibu sih belajar bareng 18 ya di sekolah. Itu kebanyakan yang Sarang saha. Hati. Halo? Halo. Halo Bandung. Ya. Jadi kalau Ibu temuin begini, kita menggunakan belajar bareng ID ya, belajar bareng. Itu sama menggunakan seperti e-learning. Kesulitannya yaitu satunya di alat si anak, yang kedua jaringan. Terkadang-kadang misalnya tiba-tiba putus gitu ya, kayak tadi lah, kayak kita lah merenya mungkin kayak gitu. Terus tadi tuh kuota anak tuh, karena tidak semua anak memiliki untuk membeli kuota yang banyak. Misalnya kita mau mengadakan Zoom meeting misalnya ya, kan kita maunya kan sekolah belajar pun di luar pembelajaran yang klasikal kan, di ruangan gitu, harus ada di luar ruangan. Misalnya mereka mengadakan diskusi kecil. Nah, misalnya dia memerlukan room meeting, jelas itu akan memerlukan kuota. Mereka terkadang-kadang terbentur seperti itu. Atau gurunya ingin mengadakan Zoom meeting juga dengan anak-anak, yaitu kendalanya lebih banyaknya di situ. Tantangannya untuk bagaimana supaya si anak tuh menyadari gitu ya, bahwa si HP itu fungsinya untuk sebagai sumber belajar. Mereka itu cenderung HP-nya itu dipakai untuk sumber bermain atau bermedsos. Itu yang menjadi tantangannya, mengubah image mereka bahwa HP itu menjadi sumber belajar. Itu. Halo? Iya Bu, saya sedang menulis. Kadang-kadang ibu nyoros cosnya. Bingung Saya mah bingung kan nulisnya. Bener Neng, ibu bingung sorangan. Enggak, ibu teh kadang-kadang gini ya. Lamun erek nulis hese tapi nyorocos sok rada bisa gitu. Udah ketangkep. Makanya carana kudu saimbang gitu nya. Dia ketangkep Bu, ini kalau misalnya saya suka lupa kalau misalnya nggak ditulis. Iya.
ambil garis besarnya aja lah ambilnya. Bu, udah ketangkap kok, Bu. Perjuangan. Jadi Bu ya, Tantangan yang berarti kalau muncul dari Ibu ketika mah dari menerapkan tadi ya, itu jaringan seperti kuota dan perangkat lainnya ah, bagi siswa, terus yang kedua tantangannya adalah menyadarkan siswa bahwa HP itu adalah sumber belajar gitu ya Bu jadi ya. sumber belajar. Betul. Oke. Ada lagi Bu Ya. yang mau ditambahkan? Itu yang nomor 1 ya, sudah ya? Udah ya, dari Ibu udah 2 poin sih. Oke. Kalau saya tulisnya jadi 2 poin. Boleh. Yang nomor 2 ya sekarang ya. Boleh, boleh. Apa saja solusi yang Hati, mungkin Bu. diterapkan untuk mengatasi potensi tantangan yang terjadi pada penerapan kurikulum sekolah penggerak? Iya, menjawab tantangan yang tadi. Solusinya menjembatani, ya. Memfasilitasi sekolah jikalau anak menghadapi kesulitan. Misalnya HP-nya rusak, maka sekolah harus menyiapkan nih komputer atau laptop untuk membantu si anak supaya bisa ikut belajar. Setuju, Bunda. Sip. Nomor 3 ya, 1 aja cukup kali ya. Iya, Tong seueur teuing nya. Ya. Solusi udah, Kayaknya tinggal itunya, dukungan. tinggal dukungannya ya. Apa saja dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidikan? Dukungan semua warga sekolah dan masyarakat pastinya. Dukungan sekolah itu guru-guru, TU, Caraka, karena itu tidak bisa terlepas satu sama lain, akan berkaitan, ya. Kalau hanya sekolah saja yang bergerak tanpa dukungan masyarakat juga bullshit, ya, akan tidak mungkin. Tetap lingkungan itu akan membantu sekali untuk terlaksananya sekolah penggerak. Satu tadi warga sekolah, lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah instansi terkait, instansi yang terkait harus ada dukungannya. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah juga kita tidak akan berjalan dengan sesuai dengan harapan gitu. Tos Neng. Ya, sudah. Tos. Atas. Bu. Suci, sudah diketik, sudah diketik belum Bu Suci? Belum Bu, masih dicatat. Nanti saya. Oke, ya sampai catat heula lah. Siga tadi geudinya aku lagi naon eta diskusi 4 menit aja nulis ya. Ampura Bun, Aduh, tadi ya Allah, aku ya pisan Rabbi. tadi pas diskusi nggak bisa saya laptopnya. Iya, dia etan ngadat. neneng geulis kuna nu ti Bogor lah, ilaha illallah. Ngadat pisan ya mah kedah di lem biru rupina. Ibu tehnya da soalna ibu teh can nyimak bener atuh can nyimak 100%. Rek ngajelaskeun, can nyimak da eta teh buatan Bu Laila. Ibu Emek ngajelaskeun. Sama Anu Bu saya juga. Citra. Kudu si Bu Suci. Ibu teh nyepeng eta alah ieu teh kumaha. Mantap ibu teh mangga sok urang nyimak we. Ibu itu Bu Yuli, Bu Herlina, berarti rek kumaha. Aduh sis. Ieu geus Saya juga tadi mulai ini lagi Bu, HP-nya panas sama. Ini jadinya Tapi tadi Bu Suci alhamdulillah Bu Suci benar. tadi. Ibu genya kalau malam teneng. Laptop teh 2 yang dipergunakan. Laptop si bapak dipinjam ku ibu. Hiji deui laptop ibu, hiji deui HP. Ngajeng-jreng teh ceuk suami ibu teh terek ngerjakeun naon? Teuing atuh ngerjakeun naon si ibu teh. Tetap semangat Bunda, semangat. Alhamdulillah lah berjalan walaupun sering terjatuh ya berdiri lagi gitu ya. Pas kayak tadi. Adakah semangat di matamu? Ada. Semangat. Semangat Kan terus. lupa ya tadi ya. Lupa tadi teh kenapa pakai eho. Semangat. Ngat. Aduh, ya Allah.
Udah? Ya. Apalagi? Udah Ibu, udah cukup dah. Sudah selesai, nanti di-share aja ya di Ya, grup nanti kita. saya share hasilnya Bu. Dan kalau yang Cuman ini upload Bu mas cukup Dewi, seorang Bu kan ya Dewi Bu ya? gimana sih? Rada kurang aktif Bu Dewi ya di kelompok kita. Kurang sinyal apa Ya, gimana? Bu Dewi ke mana ya? Bu Dewi? Dewi, orang aman. Udahlah nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Ya sudah Mungkin aja lah. mungkin Bu Apa-apa. Dewi lebih sibuk ya, lebih Iya sibuk lagi sibuk ininya, tuh. kegiatannya Iya, lebih iya. padat. Iya. Betul. Ya, kita memakluminya lah. Da karaosku abdi nyalira gitu lah. Ya, nanti di-share ya itunya ya. Nanti malam Ibu paling minta bantuan kalau ada yang sedang on ya. Kalau Ibu menemui kesulitan, siap. mohon bantuannya. Mangga. Ya, yang cantik-cantik dan yang tenaganya masih full. Macam ini nih Neneng Laila gelis kan. Ya Ibu Ibu Laila semangat Suci. banget. Tiba-tiba udah Bener, beres aja bener. semuanya. Saya jadi malu. Alhamdulillah. Minta paksa ya Eta Tage. udah diposting ya Teh, udah diupload. Nah sekarang belum, harus Ya dibuat segera dulu. upload. Ya. Ibu mah tinggal nge-reply. Siap Bu, siap. Ibu, ya, jadi ibu tinggal nge-reply kayak jadi ibu mah kieu ngajawab deui ngalian anu yang batur lah eta teh kumaha sih maksudna eta kadinya. Mungkin ibu tinggal nge-reply saeutik ditambahan ku ibu gitu. Jadi adop we ku ibu mah gitu. Iya Bu, Cerdas siap. Bunda. Iya, Betul Bu, bisa kayak gitu Bu. Yang penting beres Ya, aja gitu, Bu. ya. Checklist. Bener yang penting mah contreng. Ya tapi contrengnya ulah contreng kosong gitu lah. Iya. Aya we saeutik-eutikeun mah gitu. Ya sok gerak posting ke ibu mau ngadop gitu. Siap Bun, siap. Kayak Jumat Ada Payun lagi mah abdi nih. ke Bandung ah. Balik ke Bandung Kenapa? abdi Jumat Payun balik ke Bandung. Ibu ketemu. Ya ayo atuh ka dia. Dulu Biar mah tidak itu online Bu juga, Laila. Ayo ka dia atuh yuk orang Abdi jalan-jalan. wargi di Cijerah, abdi gaduh wargi di Cijerah. Deket atuh Cicerah mah. Nuhun Dekat. Cijerah pada Ayo tuh suka ka dia ya. Dulu tuh ada Bu Kiki jadi asesor dari Bogor. Uning ada Tahu? abdi mah. Teu Ibu. Oh. Iya mah kumaha tidak mengenal Bu Kiki. Geuning aya Kiki sinar dunia Uninga eta mah. buku itu. Aduh seru pisan ya diskusi kita hari ini ya Bu Suci. Iya, alhamdulillah dia ulah stres-stressing ibu teh. Ibu teh nya tadi teh pagi-pagi teh eta dua contreng encan ce ibu teh kumaha. Ibu mah waktu hari pertama mah kan contreng teh kosong keneh nya. Da kegiatan ku rapat teh ku ieu teh bleng bles. Eta enggak bisa tidur ibu teh mikiran cangkat contreng. Adik kamar mah enggak bisa tidur Kolaborasi dengan Bu Suci. Iya Bu, kopas aja Bu, edit aja dikit yang saya boleh Bu. Kalau lagi. Gitu aja. Ya, mudah-mudahan Kolaborasi lah. dengan Bu Suci. Udah tahu triknya mah baru sekarang ke ini kebayang sekarang mah macaan posan dari orang lain sudah sendiri ya, Bu, ya? orang lain Kalau sekarang mah ini tugas di uploadnya sama ya Bun. Ngeposkeun jeung Bu Suci ibu rek eta ngarep Sama nih sekarang mah tugas ini sama, kelompok harus sama jawabannya. Soalnya tugas harus sama sama kalau harus tugas sama. kelompok. Iya kemarin saya ini ya. Nanti dikasih tahu ya yang mana yang harus sama ya. Ya, maksudnya ini nih nanti akan di-share oleh Bu Suci nih yang video ini, video rekaman ini dengan nanti yang tadi 3 teh yang kita diskusikan, yang tantangan, solusi dengan dukungan, itu yang nanti di-upload harus sama. Saya kirim betul. Ya, siap Bu Suci, betul. Kirim Terus WA dikasih aja, tahu di situnya untuk di-upload, untuk dikasih kode ya, untuk nomor berapa gitu. Ya, siap Bun, siap. Oke. Terus ari nu gambar ge nya ibu teh nu mana itunya itu gambar teh aya 2 nu mana ini kudu di-upload ya. Itu nu sebenarnya. Aduh ya Allah ya Rabbi maklum faktor U eta teh. Alhamdulillah ya. Cukup Bu Suci berarti ya, Bu Her, cukup ya. Oke, siap. Sebelum menutup diskusi ini, kita tutup dengan doa ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di ruang kolaborasi ini mendapatkan ridho dari Allah, juga menambah ilmu kita ya Bu ya.
nama Amin, ibu kita, juga bisa merubah kita ke arah yang lebih baik lagi. Baik, Mungkin betul. itu saja ya, Amin. Ibu Suci, Ibu Herlina hatur nuhun pisan waktosna. Ibu Laila. Sami-sami, sami-sami Bu Silaturahmi Laila, ini tetap sami-sami. berjalan, ya. Amin. Hatur nuhun. Amin. Mangga admin. Adminnya Bu Hatur Suci nih. nuhun.